Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibtisamham SOSMA sebagai dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, dan seluruh teman-teman seperjuangan yang kami cintai. Semoga apa yang kita pelajari dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Tidak terlupakan segala puja, puji, dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat karunia-Nya sehingga kita masih dapat merasakannya hingga saat ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah banyak memberikan segala suri tauladan kepada kita semua. Pada hari ini kami kelompok 2 mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan materi media pembelajaran sebagaimana lanjutan dari pekan lalu. Dan hari ini materi yang akan kami sampaikan adalah peran, fungsi, klasifikasi, dan karakteristik media pembelajaran. Baiklah, materi yang pertama akan dipresentasikan oleh saudari Syifa Nur Latifah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nur Latifah dari kelompok 2 media pembelajaran ingin memaparkan sedikit tentang peran media pembelajaran. Pemanfaatan media pengajaran pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran juga memiliki peran. Perannya ada 4. Yang pertama, memperjelas pembelajaran sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempat, memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungan mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uda Mokti dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fungsi media pembelajaran. Dalam media pembelajaran terdapat fungsi-fungsi yang harus kita tahu. Ada beberapa pendapat tentang fungsi media pembelajaran. Pertama, pendapat dari Nick Cohn. Beliau ini menulis buku yang berjudul Audiovisual Aids to Instruction. Beliau mengemukakan bahwa fungsi media pembelajaran itu memiliki 4. Yang pertama adalah mengubah titik berat pendidikan formal. Kedua, membangkitkan motivasi belajar. Ketiga, memberikan penjelasan. Dan yang terakhir, memberikan stimulus pembelajaran. Yang kedua, ada pendapat dari Country. Nah, beliau mengemukakan bahwa fungsi media pembelajaran itu ada 6. Pertama, membangkitkan motivasi belajar. Kedua, mengulang apa yang telah dipelajari. Yang ketiga, menyediakan stimulus belajar. Yang keempat, mengaktifkan respon siswa. Yang selanjutnya, memberikan umpan balik dengan segera. Dan yang terakhir, menggalakkan latihan yang serasi. Nah, media pembelajaran ini juga bisa efektif tanpa menuntut kehadiran guru. Media pembelajaran seperti ini dapat terwujud seperti dalam jurnal atau kaset atau perangkat lunak
dan lain-lain. Selanjutnya R. Rojo menyatakan bahwa media memiliki nilai praktis. Pertama, membuat konsep yang abstrak menjadi konkret, membawa objek yang berbahaya dan sulit untuk dibawa ke dalam kelas seperti binatang buas, bulat bumi, dan lain-lain. Selanjutnya menampilkan objek yang terlalu besar seperti candi. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halimah. Insya Allah akan memaparkan tentang klasifikasi media pembelajaran. Nah, klasifikasi media pelajaran ini banyak sekali para pakar yang mengkelompokkan dan mengklasifikasikan media berdasarkan sifatnya, karakteristiknya, rumitnya, dan sederhananya dalam menyampaikan pesan. Yang pertama ada menurut Wilberskram. Menurut Wilberskram, media ini diklasifikasi menjadi tiga media, yaitu media rumit, media mahal, dan media sederhana. Skram juga mengkelompokkan media menurut kemampuan daya liputan, yaitu ada liputan luas dan serentak, yaitu seperti TV, radio, faksimil. Lalu ada liputan terbatas pada ruangan seperti film, video, slide, dan sebagainya. Lalu media untuk belajar individual, yaitu seperti buku, modul, program belajar dengan menggunakan komputer dan telepon. Lalu menurut Jasny ini mengkelompokkan media ke dalam 7 media, yaitu benda yang didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar bergerak, film bersuara, dan mesin belajar. Media pembelajaran ini dikaitkan juga dengan kemampuannya memenuhi fungsi menurut hierarki belajar yang dikembangkan. Lalu menurut Edgar Dale ini mengklasifikasikan media menurut pengalaman belajar siswa, yaitu dari pengalaman yang bersifat konkret hingga yang bersifat abstrak. Lalu menurut Allen ini mengklasifikasikan media ke dalam 9 kelompok, yaitu visual diam, film, televisi, objek 3 dimensi, rekaman, pelajaran terprogram, demonstrasi, buku teks cetak, dan sajian lisan. Allen juga mengaitkan antara jenis media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Lalu menurut Ibrahim ini mengelompokkan media berdasarkan ukuran serta kompleks tidaknya alat yang diperlengkapan dan perlengkapannya atas 5 kelompok, yaitu media tanpa proyeksi 2 dimensi, media tanpa proyeksi 3 dimensi, media audio, media proyeksi televisi, video komputer. Lalu menurut Nana Sujana ini mengklasifikasikan media menjadi 2 jenis media, yaitu media 2 dimensi dan 2 3 dimensi. 2 dimensi seperti foto, grafik, dan lain-lain, dan media 3 dimensi seperti model padat, solid, model memempang, dan sebagainya. Cam dan Dayton ini mengklasifikasikan media menjadi 9 kelompok media, yaitu media cetak, media panjang, OHT atau overhead transparencies, dan overhead projector OHP, rekaman audio tape, slide, dan film strip. Ada juga penyajian multi image, rekaman video, dan film dan komputer. Lalu menurut Gerlach dan Eli, menurut mereka
media ini dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri fisiknya atas 8 kelompok, yaitu benda sebenarnya, presentasi verbal, presentasi grafis, gambar diam, gambar bergerak, rekaman suara, pengajaran terprogram, dan stimulasi. Dan ada menurut Anderson ini memaparkan kelompok media instruksional, yaitu audio pita suara, roll atau kaset, piringan audio atau rekaman suara, cetak buku tester program, buku pegangan atau buku tugas. Ada juga audio cetak buku latihan yang dilengkapi kaset gambar atau poster. Lalu proyeksi visual diam, film bingkai, slide, film rangkai yang berisi peran verbal. Lalu ada proyeksi visual diam dengan audio film bingkai, slide, ada suara film rangkai suara. Lalu visual gerak film bisu dengan judul caption. Visual gerak dengan audio film suara. Lalu seperti DVD, VCD. Lalu terakhir benda-benda nyata, model tiruan, mock up. Lalu yang terakhir menurut Rudy Bress dalam buku Sanjaya lalu terakhir ada Rudy Bress ini mengklasifikasikan ciri utama media menjadi 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Bress juga membedakan antara media siar dengan media rekam, hingga diklasifikasi lagi menjadi 8 media, yaitu media audiovisual gerak seperti film bersuara, lalu ada kedua media audiovisual diam, ketiga media audio seni gerak seperti tulisan jauh bersuara, lalu keempatnya ada visual gerak seperti film bisu, lalu ada media visual diam seperti halaman cetak, foto, lalu ada media audio seperti radio, telepon, pita audio, dan yang terakhir ada media cetak seperti buku, modul bahan ajar mandiri. Terima kasih. Karakteristik media pembelajaran. Pengklasifikasian sebagaimana yang telah dibahas pada uraian terdahulu menjelaskan karakteristik atau ciri-ciri spesifik masing-masing media berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan tujuan dan maksud pengelompokan. Kita dapat mengetahui karakteristik media menurut tinjauan ekonomisnya, lingkup sasaran yang diliput, kemudahan kontrolnya oleh si pemakai, dan sebagainya. Juga dapat dilihat dari kemampuan membangkitkan rangsangan indera penglihatan, pendengaran, perabaan, percakapan, maupun penciuman, atau kesesuaiannya dengan tingkat hierarki belajar. Seperti dikemukakan oleh Kam, merupakan dasar pemilihan media sesuai dengan situasi belajar tertentu. Sebagaimana yang juga dikatakan oleh Arif S. Sadiman, bahwa klasifikasi media, karakteristik media, dan pemilihan media merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penentuan strategi pembelajaran. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang karakteristik media pembelajaran. Media berbasis manusia. Di antara beberapa media berbasis manusia merupakan media tertua untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Media ini bermanfaat khususnya bila
tujuan kita adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dalam pemantauan pembelajaran siswa. Media manusia dapat mengarahkan dan mempengaruhi proses belajar melalui eksplorasi terpimpin dengan menganalisis dari waktu ke waktu apa yang terjadi pada lingkungan belajar. Seringkali dalam suasana pembelajaran, siswa pernah mengalami pengalaman belajar yang buruk dan memandang belajar sebagai sesuatu yang negatif. Instruktur manusia sebagai media secara intuitif dapat merasakan kebutuhan siswanya dan memberinya pengalaman belajar yang akan membantu mencapai tujuan pembelajaran. Media berbasis manusia mengajukan dua teknik yang efektif, yaitu rancangan yang berpusat pada masalah dan bertanya ala Sokrates. Rancangan pembelajaran yang berpusat pada masalah dibangun berdasarkan masalah yang harus dipecahkan oleh pelajar dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Merumuskan masalah yang relevan. B. Mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang terkait untuk memecahkan masalah. C. Ajarkan mengapa pengetahuan itu penting dan bagaimana pengetahuan itu dapat diterapkan untuk memecahkan masalah. D. Tuntun eksplorasi siswa. E. Kembangkan masalah dalam konteks yang beragam dengan tahapan tingkat kesulitan. F. Nilai pengetahuan siswa dengan memberikan masalah baru untuk dipecahkan. Sedangkan bertanya ala Sokrates. A. Mengidentifikasi pertanyaan yang meminta siswa berbagi, menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis pekerjaan atau tugas mereka. B. Pelajaran mungkin bisa dimulai dengan diskusi dalam kelompok besar sebagai pembahasan eksplorasi. Siswa selanjutnya dapat dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil untuk mendalami isu dan gagasan-gagasan yang muncul dalam pembahasan kelompok besar. C. Menentukan apakah siswa harus belajar atau bekerja bersama-sama dalam kelompok, perorangan, seorang demi seorang, atau secara bebas. Salah satu faktor penting dalam pembelajaran dengan media berbasis manusia ialah rancangan pelajaran yang interaktif. Kemudian, media berbasis cetakan. Media berbasis cetakan paling umum dikenal adalah buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran kertas. Dalam media berbasis cetakan, terdapat 6 hal yang harus diperhatikan saat merancang, yaitu konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi kosong. Pembelajaran berbasis teks yang interaktif mulai populer pada tahun 1960-an dengan istilah pembelajaran terprogram yang merupakan materi untuk belajar mandiri. Dengan format ini, pada setiap unit kecil informasi disajikan dan respon siswa diminta baik dengan cara menjawab pertanyaan atau berpartisipasi dalam kegiatan latihan. Materi media berbasis cetak merupakan dasar pengembangan dan penggunaan kebanyakan materi pembelajaran lainnya yang mempunyai ciri sebagai berikut. A. Teks dibaca secara linear. B. Teks menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif. C. Teks ditampilkan statis. D.
Pengembangan sangat tergantung pada prinsip-prinsip kebahasan dan persepsi visual. Teks juga berorientasi pada siswa. F. Informasi dapat diatur dan ditata ulang oleh pemakai. Sekian. Baiklah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, pemanfaatan media pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran. Dengan media, siswa diharapkan menggunakan sebanyak mungkin alat inderanya untuk mengamati, merasakan, meresapi, dan menghayati, dan pada akhirnya nanti memiliki sejumlah pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai hasil belajarnya. Peranan media dalam kegiatan pembelajaran sangat menentukan tujuan pembelajaran. Media juga berfungsi secara efektif dalam konteks pembelajaran yang berlangsung tanpa menuntut guru. Media sering dalam bentuk kemasan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan fungsi media yang semakin mantap dalam kegiatan mengajar, peraga tidak lagi dari guru, melainkan pembawa informasi atau pesan pembelajaran yang dibutuhkan siswa. Media pendidikan dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam mengajar yang gilirannya diharapkan mempertinggi hasil belajar yang hendak dicapai. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.